Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya abati ya sayyidi ya Rasulullah khutbatikal lati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semulakan, kita akan menjawab pertanyaan dari saudari kita. Pertanyaannya sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Jadi sangat unik ya. Beliau bertanya, Kang Mas, sebenarnya Nabi Muhammad itu muhaddas atau qadim? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhaddas atau qadim? Nah, ini yang saya bilang unik dan ngeri-ngeri sedap. Begini. Jadi kita jawab. Ini sudah sangat jelas. Bukan lagi samar-samar. Yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah muhaddas, makhluk. Hamba, makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk. Tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu qadim. Nah, jadi Nabi Muhammad di sini kita tegaskan bahwa Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling sempurna daripada makhluk lainnya. Karena kenapa? Jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nur Muhammad, asli nurnya. Kalau jasad kita bukan langsung nur Muhammad. Jasad kita itu adalah 4 unsur: api, angin, air, tanah, dari Nabi Adam. Nah, kalau Nabi Muhammad itu langsung nur Muhammad. Nur Muhammad muhaddas ka qadim ka? Nur Muhammad muhaddas, awwalu makhluk. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Nah, tentunya saya mengarah kepada jasad beliau. Ya. Saya mengarah kepada jasad beliau. Beda lagi kalau ruhnya beliau. Ruhnya baginda Nabi itu ruh suci, langsung dari zat Allah. Itu ruhnya Nabi kita. Jadi ruhnya Nabi Muhammad langsung dari zat Allah. Jadi jangan sampai kita memuhaddaskan ruh suci yang langsung daripada zat Allah. Cuman memang qadimnya ruh suci bukan qadim hakiki, bukan qadim azali, tapi qadim zamani. Dia bukan Tuhan, Ruh Kudus bukan Tuhan. Nah, perhatikan, yang saya mengatakan Nur Muhammad muhaddas itu daripada jasad beliau. Nah, kalau ruhnya beliau jangan dibilang muhaddas, qadim. Qadim ruh, hembusan ilahi langsung dari zat Allah. Nah, jadi kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, ya muhaddas. Tapi kalau ruhnya Nabi Muhammad itu qadim. Nah, ruhnya Nabi Muhammad inilah sebenar-benarnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ada berapa? Satu. Cuma para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, semua para nabi itu menjiwai Rasulullah yang ada pada nuraninya masing-masing, menjiwai Ruh Kudus itu, sehingga zaman dahulu diangkat dia menjadi nabi, ada yang diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul. Nah, selebihnya itu ketika si manusia atau Bani Adam tadi menjiwai Rasulullah setelah Nabi Muhammad, bukan lagi menjadi nabi tapi menjadi wali, kekasih Allah. Karena kenapa? Jiwanya itu, ruhnya itu, ruh ruhaninya itu menjiwai Rasulullah pada nuraninya. Rasulullah itu cuma satu. Hakikat Rasulullah itu cuma satu. Cuma dalam wadah yang berbeda-beda. Nah, namun perlu diingat apa bedanya kita dengan Nabi kita Muhammad, di mana letak kemuliaannya. Saya berulang kali mengatakan, jasmani Nabi kita itu langsung Nur Muhammad.
Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhaninya beliau itu langsung Ruh Kudus. Ruh Kudus ini apa? Ruh Kudus ini apa? Langsung dari diri Tuhan. Diri Tuhan ini apa? Diri itu zat, zat Tuhan. Nama lainnya apa? Nur, nur ilahi. Mau apa? Mau apa? Ini bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasmani Nabi Nur Muhammad. Nur Muhammad muhaddas ka qadim ka muhaddas. Nur Muhammad tu muhaddas, makhluk. Nah, Ruh Kudus ini dari mana? Diri Tuhan, zat Tuhan atau nur ilahi. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Diri Tuhan atau zat Tuhan atau nur ilahi itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu cahaya Tuhan namanya, terpantul kepada ruhani baginda Nabi Ruh Kudus. Kalau kita jasmani kita dari mana? Kita dari mana? Ya. Ujung-ujungnya nanti 4 unsur, api, angin, air, tanah. Kita dari bapak kita, mama kita, bapaknya sampai Nabi Adam. Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api. Itu jasad. Jasad manusia selain Nabi Muhammad. Ruhaninya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ruhani kita, ruhani binatang, ruhani iblis, ruhani itu semuanya itu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas apa bedanya manusia dengan iblis, malaikat dan sebagainya? Karena ada nuraninya, nurani ini. Ada Ruh Kudus di situ, percikan-percikan Ruh Kudus dalam diri manusia. Di iblis tidak ada Ruh Kudus, di malaikat tidak ada Ruh Kudus. Makanya iblis itu tidak punya nurani. Iblis tidak punya hati nurani. Malaikat itu tidak punya hati nurani. Apalagi hewan tidak punya hati nurani. Ini hati nurani kita ini pancaran Ruh Kudusnya baginda Nabi. Nah, jadi jangan macam-macam. Maka disinilah letak kemuliaan pemimpin kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada mengatakan Nabi Muhammad itu muhaddas atau qadim, ya muhaddas lah. Makhluk. Tapi kalau ruhnya baginda Nabi itu langsung Ruh Kudus, langsung dari zat Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini surat Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Allah itu nur. Nah, banyak sekali Masya Allah. Apa itu nur? Diri. Nur Allah, diri Allah, nur Tuhan, diri Tuhan. Bukan sebenar-benar Tuhan. Kalau sebenar-benar Tuhan dibalik nur ilahi itu. Nah, jadi kita tidak mengatakan Ruh Kudus itu Tuhan, nur ilahi itu Tuhan. Hakikat Tuhan yang sebenarnya bukan. Nur ilahi itu ya cahaya Tuhan, diri Tuhan, zat Tuhan. Bedakan dulu. Nah, ketika terpancar kepada ruhani baginda Nabi, namanya Ruh Kudus atau Sir Ahmad atau hakikat Muhammadiyah. Nah, hakikat Muhammadiyah inilah yang melihat dirinya lalu terpancar di ciptaan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah awal makhluk diri Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW itu awalu makhluk, pertama-tama daripada makhluk. Nah, apakah membedakan Allah Ta'ala? Tidak. Dikasih kita nurani. Cuma si ruhani kita ini, jiwa kita ini tidak mau mengkoneks kepada nurani Ruh Kudus tadi alias Rasulullah. Sehingga kita bukan jadi khalifah, bukan menjadi pewaris Rasulullah, bukan menjadi khalifatullah, tapi menjadi setan. Karena kenapa? Jiwa kita santai. Jiwa kita mengikuti kehendak jasad, jadinya nafsu. Kalau para nabi, para rasul, para wali beda dengan kita. Kenapa? Karena beliau
jiwanya itu dilatih mujahadah, riyadhah, ya. Kemudian selalu mengkoneksikan dirinya pada hati nuraninya, memakai hati nurani. Hati nurani itu siapa? Rasulullah. Rasulullah itu cuma satu. Rasulullah itu bukan Tuhan, utusan Tuhan. Rasul Allah, utusan Allah. Cuma satu. Cuma siapa manusia, ya, sebelum Nabi namanya, sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi terakhir, siapapun Bani Adam yang mengkoneksikan jiwanya kepada nurani atau Ruh Kudus atau Rasulullah tadi, dia jadi Nabi. Pangkatnya bisa menjadi Rasul, bisa hanya Nabi saja. Tapi setelah Nabi Muhammad, Bani Adam yang memesrakan jiwanya kepada Rasulullah atau Ruh Kudus atau hati nuraninya, memakai hati nuraninya, dia menjadi kekasih Allah, dia jadi wali Allah. Secara 24 jam dengan syarat 24 jam koneksi dengan Ruh Kudusnya Rasulullah itu. Bukan dia menjadi Rasulullah, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kenapa selalu berulang-ulang kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya ada lagi Nabi, Sayyidina Umar nabinya, seandainya ada lagi Nabi, Sayyidina Abu Bakar nabinya. Tapi karena tidak ada lagi Nabi, Nabi terakhir kita, penutup, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika setelah Nabi namanya pewaris Rasulullah, wali Allah, dengan syarat jiwanya itu mendalami, mengkoneksikan dengan hati nuraninya atau Rasulullah itu tadi. Apa bedanya? Nah, kira-kira apa bedanya solatnya Sayyidina Abu Bakar yang 2 rakaat dengan solatnya Tobi'in yang 200 rakaat? Beda apa tidak? Beda. Di mana letak kebedaannya? Keimanannya, iman yakinnya itu penyaksiannya itu Sayyidina Abu Bakar. Sehebat-hebatnya kita sholat 70 rakaat kah? 80 rakaat. Bisakah mengalahi sholatnya si Abdul Qadir Jalani? Tidak bisa. Si Abdul Qadir Jalani 2 rakaat saja mengalahkan seluruh amalia kita. Karena kenapa? Amalia kita ini dengan nafsu. Apakah sehebat-hebatnya si Abdul Qadir Jalani bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar? Tidak bisa. Karena sudah pakemnya begitu, stratanya, karena sahabat. Sehebat-hebatnya para wali tidak bisa mendahului sahabat, orang-orang terdahulu. Sekalipun sahabatnya seperti Sayyidina Khalid bin Walid misalnya, tidak hafal Quran 30 juz, tidak bisa Tobi'in mengalahkan sahabat. Termasuk Rasulullah menyuruh, memerintahkan Sayyidina Umar tabarrukan kepada Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian mau dikatakan bahwa Sayyidina Uwais Al-Qarni lebih tinggi daripada Sayyidina Umar? Oh tidak begitu ceritanya. Jauh. Jauh. Begitupun dengan Sayyidina Abu Bakar, dibandingkan Nabi Musa, tidak bisa mengalahkan Nabi Musa. Begitu, ada stratanya, bos. Tidak bisa kita mengatakan kita itu sama dengan Rasulullah. La ilaha illallah. Iya, secara hakikatnya sama makhluknya. Tapi lihat dulu secara kenyataannya bagaimana? Sama apa tidak? Secara kenyataan baginda Nabi Nur Muhammad langsung nur asli. Nah, dari segi fisik, aduh, innalillah. Dari segi ruhani, apa yang mau disamakan? Samanya itu sama-sama manusia, itu saja. Sama-sama manusia. Baginda Nabi kita manusia, tapi jangan berhenti di situ. Manusia tapi bukan manusia biasa. Belajar kita ma'rifat, tauhid, hakikat sampai kemanapun, tidak bisa mengalahi Tobi'in. Itu saja. Tidak bisa kita kalah imannya para sahabat tuh, tidak bisa. Lantas, oh kalau begitu berarti saya tidak usah ngapa-ngapain. Dituntut, diperintahkan untuk ikhtiar. Cuma ikhtiarnya jangan ikhtiar kita. Bagaimana caranya? Dengan Rasulullah, dengan nurani, dengan hati nurani. Pakai hati nurani supaya dikatakan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya tauhid. Apa itu tauhid? Keesaan, kemurnian kepada Allah. Nah, apa yang sampai kepada Allah? Apa yang sampai kepada Allah? Ya cahaya Allah lah. Masa kita
Maukah seperti iblis, mau bernafsu berzikir ribuan tahun di langit pertama, di bumi 1000 tahun, ribuan tahun, naik langit pertama ribuan tahun berzikir, naik langit kedua ribuan tahun berzikir, sampai menjadi pimpinannya para malaikat. Tapi apa? Nafsu. Nafsunya si iblis yang mau kepada Allah. Nah ini yang jalan perlu, licinnya ini perlu dihati-hatikan. Jangan sampai kita itu menyamakan dengan Rasulullah. Sama-sama manusia. Iya, sama-sama manusia. Cuma dilihat dulu dong, baca dong sirah nabawiyah. Kalau kita memuji Rasulullah, kamu menuhankan Nabi Muhammad. Kalau memuji Nabi Muhammad, hakikatnya itu memuji siapa? Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Kalau hakikat sebenarnya. Nah, kalau di dalam ininya, di dalam istilah tauhidnya bagaimana? Nah, di dalam istilah tasawufnya bagaimana? Kalau kita memuji Nabi Muhammad itu apa? Yang dipuji itu Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lenyap, tiada, mutu qabla anta mutu, sudah mati sebelum mati. Jadi yang dipuji siapa? Ya Allah Ta'ala. Sama dengan kita manakiban. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Salahkah, bid'ahkah, syirikkah? Bukan, tergantung pikiran perasaan kita itu kemana, ke makhluknya apa kepada nur yang ada pada diri beliau. Nah, cahaya Rasulullah yang ada pada diri beliau yang dimana ketika memujinya, ya itu sama memuji Allah. Kenapa? Tajalli af'al Allah di situ, tajalli mazhar kenyataan af'al Allah di situ kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi siapa yang dipuji? Ya Allah Ta'ala. Kembali lagi, siapa yang memuji? Hakikatnya Allah Ta'ala yang memuji dirinya sendiri. Karena kenapa? Beliau sudah memfanakan dirinya kepada yang terpuji. Manusia tahu ripojita, tahu ripojita, maksudnya Muhammad Rasulullah. Orang yang terpuji dunia akhirat itu Rasulullah, Nur Muhammad. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau pertanyaannya Nabi Muhammad makhluk apa? Muhaddas atau qadim? Ya muhaddas. Tapi kalau ruhnya, nanti dulu ruhnya. Kalau ruh kita muhaddas lah dari Nur Muhammad. Tapi kalau nurani kita, Ruh Kudus itu, ya jangan bilang muhaddas, kodim, tapi kodim bukan kodim Allah, bukan kodimnya Tuhan, bukan kodim hakiki. Kodimnya karena mendahului alam semesta, mendahului Nur Muhammad, dikatakan dia kodim zamani. Kodim zamani itu saya sama dengan bapakku. Saya punya bapak, duluan bapakku kan, terdahulu bapak saya kan. Jadi itu dimaksud kodim zamani. Bukan bapak saya Tuhan misalnya, bukan. Kodim zamani, maksudnya lebih terdahulu daripada saya pada zaman ini, duluan. Tidak mungkin kan saya lebih dulu daripada bapak saya. Nah, itu namanya kodim zamani. Inilah maksud nur ilahi ini, kodim zamani. Ruh Kudus ini kodim zamani. Kodim hakiki hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang hakikat Rabbul Izzati. Mungkin begitu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.